perjalanan 1000 km dimulai dengan satu langkah dulu. Jadi sebelum kita membentuk negara, tentunya kita membentuk desa, tentu saja suatu hal yang sangat dibutuhkan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bagaimana terbentuknya sebuah negara, bagaimana terbentuknya sebuah bangsa, khususnya Indonesia, kenapa? Kasusnya sangat spesial. Bahkan di seluruh dunia kita termasuk salah satu yang spesial, karena itu Benedict Anderson membuat Imagine Communities. Terbentuknya negara kita spesial, kenapa? Secara geopolitik kita tidak sama sekali. Kita terpisah oleh lautan, kita terpisah secara geografis itu ya. Kita terpisah banyak hal, budaya kita tidak sama. Bagaimana mungkin saya dengan orang Batak sama-sama mengaku kita Indonesia yuk, ayo. Bagaimana mungkin kita sepakat itu? Kita terpisah lautan loh ini. Bagaimana komunikasinya? Bahasanya tidak sama, budayanya tidak sama, ciri fisiknya nyuwun sewu. Tanpa berniat apa-apa, kita dengan rekan-rekan kita di Indonesia Timur berbeda sekali ciri fisik. Terus bagaimana mungkin kita menyepakati bahwa yuk bikin negara yuk, ayo. Apa yang terjadi? Ada sebuah cita-cita besar yang melatar belakangi itu, yang mana semuanya hanya imagine, fantasi, hanya sekedar angan-angan gitu. Pokoknya aku pingin begini, dan disepakati bareng-bareng. Karena itu salah satu kekuatan terbesar presiden pertama kita adalah fait accompli, sama apa? Atas nama bangsa Indonesia. Kapan bangsa Indonesia memilih mereka? Soekarno, Hatta, kapan kita memilih mereka? Di fait accompli itu saja. Kenapa? Karena bagaimanapun kita perlu pemimpin, kita perlu negara, kita perlu sebuah cita-cita besar. Dan itulah yang menjadikan, kalau tadi ditanyakan Ukraina sebelum ke sana, seperti Timur Tengah, kenapa kelahi terus? Mereka kan dibentuk negara itu bukan karena bersama membuat cita-cita mari kita bernegara. Ingat, bangsa Indonesia ada dulu sebelum membuat negara. Karena itu negara dibentuk karena bangsa Indonesia mempunyai cita-cita. Kita ingin ini gitu. Dengan kata lain, kalau Indonesia gagal, negara NKRI gagal, ya kita tinggal bentuk negara lagi. Kenapa? Bangsanya kan tidak gagal, bangsanya sudah utuh. Makanya ketika kita bersepakat membentuk demokrasi, kenapa pilih demokrasi? Kenapa tidak monarki misalkan? Sebuah pertanyaan besar, kenapa? Negara maju semua rata-rata monarki. Kenapa kita pilih demokrasi? Bukankah demokrasi selalu ruwet begini, bisa dibeli suara dan lain sebagainya? Karena itu jika kita bertanya, siapa sih yang layak menjadi pilot? Ya yang bisa menerbangkan pesawat dong. Masa kita demokrasi, kita voting? Kalau voting nanti yang jadi pilot yang ganteng, yang cantik, ya pesawat tidak terbang. Sama juga, siapa sih sebenarnya pemilih yang berhak menjadi pemimpin negara Indonesia? Seharusnya yang bisa mimpin, bukan karena sekadar demokrasi, kontes popularitas, misalkan begitu. Karena itu banyak negara-negara yang memilih monarki, tetapi kita beruntung juga ada demokrasi. Kenapa? Monarki dalam catatan sejarah selalu berdarah-darah. Siapa yang jadi penerus kekuasaan ini? Anak pertama, anak kedua, anak selir, akhirnya berdarah-darah. Karena itu demokrasi di satu sisi memang ada untungnya. Tetapi yang mau kita ceritakan ini kan dari desa menjadi sebuah negara. Itu sebuah konsep yang sangat luar biasa. Kenapa? Balik lagi ke misalkan contoh konflik Timur Tengah, Sykes-Picot, perjanjian Sykes-Picot. Mereka memecah-mecah kotak pasir itu menjadi beberapa bagian yang mana mereka tidak ada batas wilayah. Kita beruntung loh, Sumatera sama Jawa jelas batasnya. Bahkan antar desa, pokok ada sungai biasanya beda desa, mudah. Di sana batasnya tidak ada, pasir diimajinasikan ini ada garisnya. Dengan budaya yang sama mereka dipaksa untuk menjadi sebuah negara yang sama, yang mana mereka tidak sepakat. Karena misalkan Irak ada suku Kurdi, ada Syiah, ada Sunni misalkan. Mereka kan, kenapa pemimpin saya harus orang Sunni? Bayangkan kita tidak ada itu loh. Nyuwun sewu, andai orang Madura, ngapain harus anak Jawa? Kenapa tidak kita? Oh repot ini. Bayangkan kalau orang-orang Sunda, ngapain harus anak Jokowi, anak Solo? Kenapa bukan saya? Wah itu repot sekali. Dan itu terjadi di Timur Tengah. Kenapa? Karena negara bentukan. Karena itu konflik awal itu sebenarnya cenderung gara-gara negaranya dibentuk oleh perjanjian Sykes-Picot itu, Inggris Prancis itu. Kita tidak, meskipun itu imagine, itu hanya bayangan bahwa marilah kita bersama-sama menjadi bangsa Indonesia. Karena itu Sumpah Pemuda adalah menjadi titik tolak kita yang menurut saya sangat luar biasa. Karena apa? Menyepakati bahwa kita itu sama. Dari mana? Imagine, tidak ada aslinya. Kalau ditanya benarkah kita sama? Enggak. Kalau mau jujur. Karena itu
Kalau kita mau menciptakan sebuah kerukunan, sebenarnya kita mencari persamaan sekaligus mencari perbedaan, terus mencari cita-cita yang sama bahwa kita punya ini. Sudah selesai. Selama itu tidak dipercaya, kolaps selalu. Pasti itu. Kenapa? Karena memang tidak pernah ada. Sama juga ketika saya mau tanya Wates Kroya itu mana? Anda tunjuk itu bangunan, itu bukan Wates Kroya, itu sungai. Mana yang itu? Imagine, kita membayangkan bahwa ada sebuah desa. Batasnya apa? Arbitrary, tidak ada yang bilang batasnya harus sungai. Kenapa tidak gunung? Siapa yang menentukan? Arbitrary. Kita semena-mena, pokoknya. Ajian pokoknya itu meskipun kelihatannya semena-mena, tetapi mandi. Pokoknya ini lah, kalau tidak begitu tidak jalan bener ini nanti. Jadi ada wilayah-wilayah yang dipahami seperti itu. Bahkan sekali lagi Bung Karno juga mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia. Kapan bangsa Indonesia meminta Bung Karno? Kenapa tidak Tan Malaka? Otaknya encer sekali. Kan itu pertanyaan-pertanyaan besar. Karena itu ketika kita membaca atau bercermin dari sejarah itu, kita bisa paham bahwa semuanya ya mengangan-angan tok. Asal kita sepakat, asal kita rukun, maju kita itu. Dengan kata lain, selama kita diadu domba, kita dipecah belah, baik secara ideologi, secara partai, secara kelompok-kelompok, kepentingan kelompok, pasti hancur. Kenapa? Karena ini tidak ada sandera, ya tentu saja laut. Pesawat itu sehebatnya orang cerita punya pesawat begini-begini, mau ngangkut nasi beras itu kan bangkrut mereka. Biayanya tidak sumbut ibaratnya. Karena itu ketika ya mereka mencari laut hangat supaya bisa dilewati. Selalu begitu. Peta Amerika kan dibuat baru itu. Kenapa petanya kotak-kotak tapi beberapa ada yang melenceng-melenceng itu? Semua gara-gara air itu, mau menuju laut. Misalkan wilayah Mississippi, mereka bergerak untuk mencari perairan laut. Ada sungai-sungai besar, sungai Mississippi itu besar sekali. Sehingga mereka berusaha setiap peta itu mesek sedikit, menceng sedikit, itu gara-gara air. Itu jawabannya gitu. Dengan kata lain, geografi mempengaruhi wilayah sana, wilayah sini. Dan mereka sama dengan Arema, sama Bonek, itu kan Tengkar itu kan sama, ke daerah mereka juga sama. Pokoknya misalkan utara sungai ini mereka tim bolanya apa, tim sini Tengkar juga sama saja. Kenapa? Ya karena itu. Tapi kan pertanyaannya kenapa mereka juga bisa bersatu? Karena nyontek juga loh itu. Ada unsur kepentingan, makanya ada sebuah spesialisasi yang kita ciptakan, terutama terkait Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda tapi tetap satu. Mereka kan unity in diversity itu sama. Mereka juga berusaha berbeda-beda tapi tetap satu. Karena mereka terdiri dari banyak-banyak unsur negara sebenarnya, warga negara dari tempat yang berbeda-beda. Karena itu yang mau saya tekankan di sini bahwa apapun bentuknya, misalkan kita terkait desa ini ya, misalkan kita punya kebudayaan, terutama kita kan sangat ingin selalu paling kuno, paling leneh, paling beda. Sebenarnya ada bagusnya, tapi harus kita tekankan bahwa kita itu mencari perbedaan dalam konteks kita itu mencari warna-warni kehidupan, meskipun angan-angannya tetap sama, bahwa kita menjadi sebuah bangsa Indonesia yang berusaha mencapai cita-cita membentuk negara, terutama di sini NKRI, karena kalau bisa tetap NKRI sampai mati. Meskipun seperti tadi dijelaskan bahwa negara sebenarnya bisa berubah, karena itu hanya alat untuk memakmurkan. Kalau kita tidak merasa makmur, sebenarnya ya bisa dirubah. Tetapi apa iya kita sebenarnya semudah itu untuk gitu? Makanya kita itu menjadi bangsa bersatu saja itu sudah luar biasa. Karena itu harus diingat secara geopolitik, secara hidropolitik. Kenapa itu bisa ngefek? Orang tidak punya laut saja perilakunya berbeda. Karena itu kita di sini alhamdulillah kita punya jaduk-jaduknya laut di Indonesia. Itu bukan hanya anugerah, itu anugerah pol pakai duk. Polduk. Kenapa? Negara-negara yang tidak punya laut, tidak punya angkatan laut. Padahal itu kekuatan yang luar biasa. Seperti tadi, misalkan ada terusan Kra yang dibangun di Thailand, sekali tembus bangkrut Singapura. Kenapa? Tidak dilewati kapal sama sekali. Sama juga dengan munculnya terusan Suez, terusan Panama, begitu terbangun sistem ekonomi berubah sama sekali itu. Dan kita punya kekuatan laut yang sangat luar biasa. Makanya ada banyak hal yang seharusnya kita syukuri. Semua menyepakati bahwa kita sebagai bangsa, kita membentuk negara sama-sama sepakat punya cita-cita yang sama. Kita punya kekuatan laut yang mana seharusnya secara teori itu memisahkan, tetapi fakta itu menyatukan kita. Itu saya juga sampai sekarang logika tidak mampu menerima sebenarnya.
Karena aneh sekali, terpisah secara fisik, secara bahasa, secara budaya, bersatu. Waduh, itu sampai sekarang semi mukjizat itu kalau boleh bilang. Karena itu mungkin untuk awal Pak Anggi, untuk awal itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.